Senjata lain Satrio Piningit selain Trisula Weda. Untuk sekali lagi kami harus menyampaikan tentang benda pusaka yang menjadi pasangan hidup bagi seorang kesatria dan pemimpin terbaik. Karena nanti kehidupan di bumi ini akan kembali lagi seperti di masa lalu, masa di mana bangsa-bangsa yang ada menerapkan hukum ketatanegaraan ala kerajaan. Artinya akan kembalilah tata cara hidup para kesatria yang dilengkapi dengan kemampuan olah kanuragan, kadikdayan, dan benda-benda pusaka yang terbaik. Singkatnya, apa yang pernah terjadi di masa lalu, misalnya pada zaman kisah Ramayana dan Mahabharata, akan terulang kembali di muka bumi ini. Karena itulah peradaban manusia tidak hanya sebatas mengandalkan kemampuan teknologi saja seperti saat ini, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan spiritual dan supranatural. Manusia akan diarahkan pada jalan hidup yang menitik beratkan pada keseimbangan jiwa dan pengalaman jati diri yang sebenarnya. Tentunya ini akan terdampak pada bangkitnya kemampuan diri yang tersembunyi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama menyimak video ini. Awal kisah. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa di dalam waktu terdapat lebih dari 100 alam dimensi, dan salah satunya adalah dimensi alam nyata di mana kita hidup saat ini. Di setiap dimensinya telah hidup berbagai jenis makhluk, mulai dari yang sudah diketahui oleh manusia, malaikat, peri, jin, dan lain-lain, hingga pada yang tidak diketahui kecuali orang-orang tertentu saja. Semuanya telah menjadi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan demikianlah keadaannya hingga hari kiamat nanti. Lalu ketika manusia belum diturunkan ke muka bumi, maka pada waktu itu para malaikat diperintahkan oleh Hyang Aruta atau Tuhan Yang Maha Esa untuk menampa 3 jenis benda pusaka berupa pedang, keris, dan panah. Semuanya itu ditempa oleh para malaikat di dimensi alam mereka, tepatnya pada dimensi yang berada di lapisan ke-100. Dimensi tersebut bernama, tapi mohon maaf, nama tersebut tidak dapat kami sebutkan. Di sanalah para malaikat menempa ketiga jenis pusaka yang kemudian memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Jika sudah waktunya, ketiganya akan diturunkan kepada seorang yang terpilih di bumi dari kalangan bangsa manusia. Dalam sejarahnya, maka baru satu saja yang pernah diturunkan ke bumi, yaitu pedang Hagirayasya. Pusaka ini lalu diturunkan berulang kali dan kepada orang yang berbeda-beda pula. Dan yang pertama kali menerimanya adalah seorang bagawan yang berasal dari tanah Jawa yang bernama Kansira. Beliau ini hidup di periode zaman kedua. Tentang bagaimana bisa ia mendapatkan pusaka itu adalah setelah bertapa berata selama lebih dari 99.000 tahun. Kala itu sang bagawan melakukan tapa berata di sebuah tempat yang kini sudah menjadi lautan Cina Selatan. Di sana ia bertekad untuk mendapatkan sebuah pusaka yang tidak berasal dari bumi, yang memang pada akhirnya tercapai. Sekali lagi kami ingatkan untuk tidak menyamakan standar kehidupan di masa lalu dengan sekarang, karena akan sangat berbeda.
Pada masa itu bertapa berata selama ribuan tahun memang biasa dilakukan oleh manusia karena umur mereka pun sangat panjang, tentunya dengan teknik dan persiapan yang khusus pula. Selanjutnya, pedang ini raib dari muka bumi, kembali ke asalnya di dimensi ke-100 bersamaan dengan moksanya sang bagawan, dan baru kembali diturunkan ke bumi kepada seorang raja dari tanah India yang bernama Paruta. Raja agung ini di periode zaman ketiga, dan untuk bisa memiliki pusaka tersebut ia pun harus bertapa berata selama lebih dari 999 tahun dengan tujuan untuk mendapatkan senjata peperangan dan pusaka bagi kerajaan. Setelah itu pedang Hagirayasa kembali raib dari muka bumi seiring dengan moksanya sang raja dan diturunkan kembali kepada seorang ratu agung dari tanah Jawa yang bernama Kaspi Raya. Ia hidup pada awal periode zaman keempat, dan untuk bisa mendapatkan pusaka itu sang ratu harus melakukan tapa berata selama lebih dari 99 tahun dengan tujuan untuk mendapatkan senjata berperang dan pusaka kerajaan. Kemudian sekali lagi pedang ini raib dari muka bumi bersama dengan moksanya sang ratu, dan baru diturunkan lagi pada akhir periode zaman keempat kepada seorang ratu yang termasyhur bernama Kawulan. Ratu ini berasal dari tanah Jawa, dan untuk mendapatkan pusaka ini juga melakukan tapa berata selama lebih dari 99 tahun dengan tujuan untuk menyempurnakan pencarian dalam hidupnya. Setelah dengan Ratu Kawulan, maka pedang Hagirayasa ini tidak raib dari muka bumi. Ia tetap berada di bumi, namun berpindah-pindah tangan di antara para raja, ratu, dan kesatria terbaik di tanah Jawa, hingga pada akhirnya sampai kepada seorang ratu dari kerajaan Mataram yang bernama Sri Kencana Wulan pada tahun 514 sampai dengan 560 Saka atau 617 sampai dengan 664 Masehi. Lalu di masa Ratu Sri Kencana Wulan masih berkuasa di kerajaan Mataram, pedang itu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipergunakan sebagai alat bantu perjuangannya. Tidak sering digunakan, hanya sekali saja pada saat perang Badar. Mengapa? Karena itu adalah perang yang dahsyat dan sangat menentukan bagi kelangsungan ajaran Islam di muka bumi ini. Dan yang bertempur pada masa itu tidak hanya sesama manusia saja, tetapi ada pula makhluk-makhluk lain, terutama dari kalangan bangsa jin dan malaikat. Maaf, dalam video ini kami tidak bisa menyampaikan tentang bagaimana ceritanya pedang Hagirayasa itu bisa sampai ke tangan Nabi Muhammad melalui Ratu Sri Kencana. Dan kerajaan Mataram yang dimaksud ini bukanlah kerajaan Medang atau Mataram Hindu. Istilah ini menurut para sejarawan yang didirikan oleh Prabu Sanjaya, apalagi Kesultanan Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati, tetapi sebuah kerajaan yang lebih dulu ada dan berdomisili di sekitar wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah sekarang.